Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo dalam mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Ya, minggu ini menu makanan kita yaitu hotdog. Dialah di sini hotdog, ada mustard, sosis, tomat dan seterusnya. Oke. Dan subbab pada mata kuliah kali ini yaitu tentang fault tolerance atau toleransi kegagalan lah ya. Oke. Hal pertama yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan tugas Anda. Nanti silakan Anda jawab di forum. Menurut kalian, mana yang lebih efektif? Antara flat group atau hierarchical group? Nah, tambah lagi, berikan alasan Anda masing-masing. Jadi, satu orang dengan orang yang lain pasti memiliki alasan masing-masing ya. Kembar aja memiliki isi kepala yang beda, apalagi kalau kalian nggak kembar gitu ya, masing-masing tentunya. Kalau alasannya sama, rasanya kok aneh. Oke, silakan nanti Anda isi di forum. Saya sediakan forum nanti di V-Class atau ya di virtual class lah ya. Next, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang konsep dasar. Konsep dasar dari fault tolerance ini sebenarnya lebih mengarah ke dependable system atau kehebatan sebuah sistem gitu ya. Dependable itu hebat atau handal gitu ya. Nah, dependability ini meliputi 4 hal. Yang pertama tentang availability, yang kedua tentang reliability, yang ketiga tentang safety, yang keempat tentang maintainability. Susah ya ngomongin ya. Availability ini terkait dengan ketersediaan sistemnya ada atau tidak. Yang kedua ini reliability, ini terkait dengan kehandalan sebuah sistem. Yang ketiga ini tentang safety atau keamanan dari sistem itu sendiri. Yang keempat tentang maintainability. Maintainability ini terkait dengan perbaikan atau maintenance, bahasanya apa ya? Perbaikan atau ya, maintenance ini lebih ke perbaikan atau perawatan lah ya, perawatan dari sistem yang sudah ada. Oke, kita bahas satu persatu. Terkait yang pertama dengan availability, secara umum atau secara harfiah gitu ya, bisa kita sebut sebagai ketersediaan. Availability itu ada atau tidak sistemnya. Ya, kalau belum ada sistemnya gimana caranya kita menghandle tentang fault tolerance atau kegagalan atau toleransi kegagalan gitu ya. Nah, ketersediaan sistem, nah tentu saja sistemnya harus beroperasi dengan benar atau berjalan dengan benar. Nah, ini untuk setiap saat. Jadi tidak hanya waktu-waktu tertentu gitu ya. Tapi setiap saatnya ini every moment, setiap diakses, setiap digunakan ini harus beroperasi dengan benar, terutama setelah dihidupkan atau setelah di launching gitu ya, karena akan dipakai oleh masyarakat umum atau user gitu ya, lebih tepatnya ke user, dipakai user tapi nggak available gimana ceritanya. Oke, ya setelah dihidupkan tentunya ya. Yang kedua tentang reliability, ini terkait dengan device atau properti yang Anda gunakan. Apakah properti atau device yang Anda gunakan itu sanggup untuk digunakan secara berkelanjutan, supaya yaitu tadi berjalan secara berkelanjutan. Kalau misalnya server gitu ya, misalnya server, dia kuat nggak sih untuk bekerja 724? 724 itu maksudnya 7 hari seminggu, sehari 24 jam gitu. Harus seperti itu kalau kriteria server ya. Oke, tanpa kegagalan. Jadi tidak ada waktu-waktu tertentu misalnya gagal. Setiap running 24 jam dia 1 menit gagal misalnya. Kan aneh. Walaupun cuma 1 menit tapi nggak bisa dibiarkan seperti itu. Nggak boleh itu. Kalau server harus 724. Oke. Reliability ini kalau misalnya terjadi kurang reliability dalam sistem yang Anda kembangkan, ini menyebabkan beberapa kerugian. Yang pertama, loss of revenue atau customer.
ya kehilangan uang atau kehilangan dana atau kehilangan customer gitu juga ya, termasuk di dalamnya. Misalnya kita mau pakai satu aplikasi tapi aplikasinya menyebabkan kita kehilangan misalnya privasi atau data diri misalnya. Terutama beberapa waktu yang lalu ada aplikasi yang kita pakai gitu ya, tapi menyebabkan kehilangan, sehingga beberapa negara ini menyarankan untuk tidak memakai aplikasi tersebut. Itu aplikasi live streaming. Anda bisa tebak lah apa itu. Oke, selanjutnya unrecoverable information atau situation. Nah, kalau misalnya informasi nggak bisa direcover, waduh, repot ceritanya kita ya. Nah, atau situasi atau momen tertentu itu tidak bisa direcoverable. Kalau nggak bisa direcover, biasanya user itu akan berpindah ke aplikasi yang lain gitu ya, menyebabkan yang pertama ini. Kemudian loss sensitive data. Ini misal saya kasih contoh kehilangan data yang sensitif ini, misalnya data keuangan atau data kesehatan gitu ya, itu sensitif sekali. Misal data keuangan, kita kehilangan data rekening kita gitu ya. Waduh, panjang ceritanya itu. Harusnya kita kan punya tabungan sekian, ternyata sistem yang dipakai oleh pihak bank itu kurang reliability misalnya. Nah, itu kan repot. Nah, lebih parah lagi bisa kehilangan jiwa atau kehilangan nyawa gitu, loss of life. Misal data kesehatan. Nah, ini saya contohkan data kesehatan, misal seseorang memiliki alergi terhadap obat. Itu biasanya tercantum dalam rekam medik ya, rekam medik kita sendiri. Nah, ternyata pada saat kita ingin gunakan sistem rekam medik di rumah sakit itu, kalau misalnya rumah sakit sudah menggunakan sistem yang reliability, harusnya kita bisa baca semuanya. Nah, karena kurang reliability-nya sistem yang dipakai oleh rumah sakit tersebut, maka bisa saja tidak terbaca itu, misalnya alergi obatnya itu nggak terbaca. Nah, kalau alergi obatnya tidak terbaca, dokter ngasih obat tersebut dengan kandungan senyawa tersebut, ya salah satu efek sampingnya ya itu tadi, loss of life, kehilangan nyawa gitu ya. Itu berbahaya sekali. Oke, kemudian kita berbicara tentang keamanan. Ini terkait dengan situasi di mana sistem gagal untuk beroperasi dengan benar. Sebenarnya dia bisa beroperasi, cuman tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau keinginan kita sendiri gitu ya. Nah, misalnya kita pengen sistem itu berjalannya dapat menghandle A, B, C, D, E. Ternyata hanya bisa menghandle sampai dengan D. Nah, kan itu kurang benar. Tapi dia sebenarnya bisa berjalan gitu. Nah, walaupun ini bersifat biasanya sementara, tapi ini harus tetap ditangani. Karena ini berbahaya. Misalnya pada saat sistem dibutuhkan secara krusial gitu ya, dan dia gagal walaupun hanya untuk sementara gitu ya. Wah, ini berbahaya sekali. Contohnya seperti apa ya? Misal sistem penanganan listrik misal electricity lah ya. Ini listrik ini digunakan pada saat mau operasi, misalnya operasi jantung seseorang misal. Nah, ternyata dia tidak bisa menjalankan secara benar gitu, sehingga pada saat operasi terjadi kedipan listrik misalnya, mati sebentar gitu. Kan semua alat restart semua tuh yang digunakan pada saat operasi. Wah, itu berbahaya sekali itu ya. Oke, itu salah satu contohnya saja. Ini baik disengaja ataupun tidak, tetap harus jadi prioritas utama pada saat kita mengembangkan sebuah sistem. Selanjutnya maintainability. Ini kurang N ya, maintainability ya. Oke. Lanjut. Ini seberapa mudah sistem bisa diperbaiki saat terjadinya error. Jadi kalau misalnya terjadi sebuah error, tentu harus ditangani. Bisa penanganan secara otomatis atau penanganan secara manual gitu ya. Oke. Ini mohon diperhatikan tentang maintainability ini, karena biaya maintenance ini biasanya jauh lebih mahal daripada biaya untuk developing.
Jadi maintenance itu atau perawatan itu memang lebih mahal daripada pengembangan gitu. Selanjutnya tentang saat dimana tidak bisa di repair automatically. Oh, ini terjadi error tapi tidak bisa di repair secara otomatis. Gimana coba? Kan Anda harus repot-repot lagi panggil developernya gitu ya. Nah, ini biayanya lumayan mahal. Biasanya developer kalau sudah lost kontrak, ya kontraknya sudah tercapai, ya dia akan meminta bayaran yang lebih mahal biasanya kalau untuk memperbaiki sebuah sistem. Oke, ini contoh beberapa tipe failure atau tipe kegagalan. Biasanya sih terkait dengan server gitu ya. Server yang gagal menangani sebuah sistem atau sebuah error gitu ya. Misalnya server halt, server fail, ya Anda bisa baca sendiri lah. Nah, selanjutnya kita bahas salah satu contohnya server crash gitu ya. Ini yang tipe yang pertama. Server ini berjalannya harusnya seperti ini. Ada request, kemudian server ini melakukan receive, kemudian dieksekusi, kemudian di reply-nya ini dikembalikan ke yang meminta atau si user biasanya. Ini tipe normal nih. Yang A ini tipe normal. Ini yang B ini tipe crash setelah execution atau after execution. Jadi terjadi request dari user, oleh server diterima, dieksekusi, ternyata setelah dieksekusi crash. Ya reply-nya ya nggak bisa dong. Nggak bisa reply, dia hanya sampai dieksekusi saja. Reply untuk user ya 0, empty. Nah, itu yang terjadi. Atau seperti ini, crash sebelum eksekusi ya. Jadi harusnya kan dieksekusi nih, request, kemudian server menerima, kemudian terjadi crash di sini. Harusnya dieksekusi, ternyata crash. Apa juga yang mau dikembalikan ke usernya? Ini tipe-tipe server crash. Selanjutnya kita bicara tentang ketahanan proses. Ketahanan proses ini terkait dengan grouping proses atau ya pemrosesan secara grup gitu ya. Ada dua jenis, ada flat group, ada juga hierarchical group. Ini gambaran secara umum, diagram atau ya picture-nya lah ya. Secara umumnya seperti ini. Ini yang flat group, ini yang hierarchical group. Hierarchical group ini ada root-nya gitu ya. Ada root-nya, kemudian ada leaf-leaf-nya seperti ini. Ya. Communication yang terjadi ini single point to point. Nah, kalau ini point to multi point gitu ya. Kalau yang ini multiple point to multiple point ya berarti ya. Banyak ke banyak. Nah, ini grup, penjelasan dari grup yang pertama yang flat group yang sebelah kiri tadi ya. Flat group ini semua membernya memiliki kedudukan yang sama. Jadi tidak ada satu yang lebih menonjol dibandingkan yang lain. No single point failure. Jadi misalnya tidak ada satu kegagalan node yang menyebabkan kegagalan yang lain. Jadi misal node yang pertama gagal, ya udah dia gagal aja sendiri gitu ya. Tapi grup tetap berjalan walaupun ukurannya lebih kecil gitu ya. Nah, lebih rumit dalam pengambilan keputusan ini terkait dengan poin pertama, yaitu tentang semua membernya memiliki kedudukan yang sama. Jadi lebih rumit ini dalam pengambilan keputusan, biasanya banyak node, banyak pendapat, lebih ribet lah intinya. Kalau hierarchical group ini single point of failure. Jadi misalnya koordinatornya fail dalam menerima informasi, ya udah semuanya fail semua gitu ya. Ada poin yang menyebabkan kegagalan di keseluruhan grup gitu. Nah, ini misalnya koordinator gagal gitu ya. Tentu saja koordinator sebagai pengambil keputusan, dia akan membuat semuanya jadi gagal. Jadi seluruh isi grup itu akan mengalami kegagalan gitu ya. Nah, ini
agak sedikit berbanding terbalik dengan ini. Ini lebih rumit dalam pengambilan keputusan. Kalau ini koordinator yang mengambil keputusan. Kalau koordinatornya benar, semua anggotanya ikut benar, atau lebih mudah lah ya dalam mencapai lebih mudah lah dalam mencapai satu keputusan gitu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas hotdog kali ini. Sampai ketemu di materi saya selanjutnya nanti, video selanjutnya, dan see you.